Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ang Septiawan, NPM 20111031 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam, sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam terus mengalami perkembangan. Agama Islam turut mendorong timbulnya suatu kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam ini dinamakan peradaban Islam. Mempelajari sejarah peradaban Islam penting tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengisian peristiwa-peristiwa yang terkait dalam perkembangan Islam. Namun pada dasarnya sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan atau jatuhnya Baghdad sampai penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode modern. Saya akan menjelaskan periode klasik. Ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi kedua dalam fase. 1 adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan 650 sampai 1000 Masehi. Kedua, fase disintegrasi itu sampai 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Menurut Samrudin, pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Sejumlahnya ulama besar bermunculan di fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibni Hambal dalam bidang fikih. Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil ibnu Atta, Abu Hujail Al-Najam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Junun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj dalam bidang tasawuf. Al-Kindi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai dalam bidang falsafat. Ibnu Hayyam Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Berikutnya itu ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Namun pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baik, untuk berikutnya perkembangan pesat saat ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lainnya meskipun berasal dari kelompok berbeda seperti Yahudi, Nasrani, Sabian, dan Zoroaster, atau disebut Majusi. Mereka sama-sama berkontribusi mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia lebih baik. Sayangnya, pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Ungkap Sarudin. Sama seperti fase sebelumnya, perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali di masa ini. Ujungnya adalah umat Islam semakin mundur dan statis saat 3 kerajaan mendapat banyak tekanan. Masa kemunduran kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal
diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa, tulis Syamsuddin. Baik, saya akan menjelaskan periode pertengahan. Apa sih itu periode pertengahan itu? Periode pertengahan itu sejarah peradaban Islam juga dibagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambahnya nyata. Berikutnya, dunia Islam terbagi dua. Bagian Arab yang terpusat di Mesir terdiri dari Arabi, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, sebagai Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah 3 kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatikan terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serang-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan Prancis Napoleon Bonaparte. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Baik, saya akan menjelaskan periode modern. Apa sih itu periode modern? Saya akan menjelaskan. Syamsuddin menyebutkan periode modern 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu dimulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan Barat. Pada periode modern umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Berikutnya, kebangkitan umat Islam ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu kebangkitan awal 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua yaitu 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal itu muncul kesadaran pentingnya pembaruan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang mengunggah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran filosofi dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari saya sejarah peradaban Islam.